Yuhu sobat-sobat ngastro semuanya. Kita lanjut ya materi kita tentang dasar dari jenis-jenis tata koordinat. Nah, ini adalah jenis tata koordinat yang pertama. Sebelum kita masuk ke materinya ya, kita belajar pondasinya ya. Teman-teman jangan lupa untuk cek video yang satu ini. Karena di situ banyak banget tipsnya untuk memahami takor sebagai prerequisite untuk mempelajari bab-bab di dalam sistem takor. Jadi jangan kelewatan, langsung aja klik kalau belum. Sistem takor yang pertama adalah tata koordinat geosentrik. Sesuai namanya, geosentrik. Geo bumi sentrik tengah. Nah, pada takor ini pusat bumi adalah pusat bola. Gitu. Jadi pusat bumi di sini tuh pusat bolanya. Ini tuh sering digunakan untuk penentukan lokasi pengamat, misalkan kota atau negara. Sering banget dicampur dengan jenis tata koordinat yang lainnya. Jadi ini emang fundamental dan penting. Ini lebih banyak dipakai di kebumian sama geografi, tapi astronomi nggak kalah penting guys. Komponen-komponen itu apa aja sih? Pada tata koordinat geosentrik, komponen tata koordinat itu ada dua ya, mirip sama kayak Cartesian ya, ada X ada Y-nya. Kalau di takor geosentrik itu ada lintang atau latitude, sudut antara suatu titik di permukaan bumi dengan bidang ekuator. Seperti di sini nih, misalkan ada titik di sini, maka sudutnya ya antara titik tersebut ke bidang ekuator. Misalkan titiknya di sini ya, ada di suatu kota di benua Amerika sini, maka ya sudutnya adalah dari sini ke sini itu berapa derajat dilihat dari pusat. Nilainya adalah 0 sampai 90 itu kalau ada di utara dari ekuator. Biasanya kalau di gambar geosentrik bumi ya, itu di atas itu adalah utara, di bawah itu adalah selatan. Jadi atas utara, bawah selatan. Kalau di utara itu 0 sampai 90, kalau selatan itu 0 sampai minus 90 derajat. Kalau utara itu biasanya LU, kalau selatan itu LS atau lintang utara, lintang selatan. Lalu yang kedua adalah bujur atau longitude. Itu adalah sudut antara proyeksi ekuatorial suatu titik di permukaan bumi dengan prime meridian Greenwich. Namanya juga jarak ya. Berarti jarak ukurnya adalah proyeksi ekuatorial satu titik di permukaan bumi dengan prime meridian Greenwich. Prime meridian Greenwich itu adalah, nah ini teman-teman, ini namanya adalah bujur 0, prime meridian. Ini merupakan satu garis yang melalui titik kutub utara, ini kutub utara, terus di sini ada satu daerah Greenwich sampai ke kutub selatan. Nah, satu lingkaran besar titik-titik ini itu namanya adalah prime meridian Greenwich. Nah, longitude itu adalah antara proyeksi ekuatorial suatu titik. Nah, proyeksi ekuatorial itu adalah, jadi gini teman-teman, misalkan nih, ada satu kota di daerah Eropa sini ya. Longitude itu nggak boleh langsung kayak gini sudutnya seret. Kenapa nggak boleh? Karena ini lingkaran kecil. Aku harus tarik si kota ini menuju ekuator. Jadi aku tarik sampai ekuator ya. Nah, kurang lebih yang warna hitam ini ekuator. Itu namanya adalah proyeksi ekuatorial. Nah, gitu. Jadi harus ditarik dulu garisnya ke lingkaran besar. Baru deh kita ukur sudut dari prime meridian dari sini ke proyeksi tersebut. Jadi ke sini. Sudut ini guys. Nah, ini mungkin berapa derajat? Mungkin 30 derajat. Kalau ke timur, itu namanya bujur timur dan nilainya adalah 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau ke arah sini, itu adalah ke arah timur. Nah, kalau ke barat itu 0 sampai min 180 derajat. Itu adalah BB, bujur barat. Kalau tadi bujur timur. Simpel kan? Sebenarnya kalau kelihatan gambar buminya itu kayak gini sih enak. Jadi tahu kalau Inggris atau Greenwich kan ada di Inggris tuh, maka dia posisinya lebih barat dari kita dong. Jadi kalau ke arah kita, ke arah Asia itu pasti ke timur. Kalau ke arah Amerika pasti ke barat. Simple guys, kayak gitu. Oh iya, biasanya itu kita nggak cuma menyatakan satuan longitude atau bujur dalam sudut, tapi juga dalam jam. Jadi 180 derajat itu adalah besarnya, kalau dikonversi ke jam adalah 12 jam. Makanya teman-teman kalau di HP teman-teman itu ada namanya GMT, Greenwich Mean Time. Contohnya itu di Indonesia itu WIB ya, itu GMT plus 7 guys. Berarti plus 7 jam ya. Itu berarti kita 7 jam bujurnya dibandingkan dengan prime meridian Greenwich. Sesimpel itu. Biar kebayang, yuk lihat animasinya. Ini bisa kita lihat ada gambar bumi, yang atas adalah ini adalah kutub utara, yang bawah adalah kutub selatan.
Kemudian ada bagian garis atau bidang yang membagi bumi jadi dua sama besar, itu namanya khatulistiwa. Nah, ciri-ciri khatulistiwa apa? Ini nih, lewatin kita. Kan kita ada di daerah tropis yang dilalui oleh khatulistiwa. That's Indonesia. Kemudian kalau ada satu kota, misalkan di sini ya, ada di Korea Selatan, tempat lahirnya drakor yang teman-teman suka. Nah, ini. Itu berarti jarak antara kota tersebut ke ekuator itu adalah lintang. Maka di situ 36 derajat north. Jadi dari ekuator atau khatulistiwa ke utara sebesar 36 derajat. Kalau sebesar 90 derajat nih, nah sekitar segini, hampir 90 derajat ya, itu berarti udah hampir ke kutub utara. Maka di sini hampir 90 derajat north. Kalau lintang selatan itu ke sini. Jadi dari ekuator ke selatan nih, ke bawah, hampir 90 derajat juga. Itu di daerah sini, kutub selatan. Nah, sekarang bujur. Bujur itu gimana? Satu bidang lingkaran besar yang melalui daerah Eropa ya, dan juga Afrika. Lebih tepatnya di daerah Greenwich. Nah, kalau ada suatu kota misalkan di Afrika sini, maka dia dari ekuator sebesar 20 derajat, dan dari bidang yang warna abu-abu ini, bidang prime meridian yang melalui Greenwich tadi sebesar 21 east. Berarti dia bujur timur. Kalau lebih di barat nih, nah, maka dari sini ke sini itu west, bujur barat. Sesimpel itu. Selain itu kita cek aja yuk ke Google Earth biar lebih kebayang daerah-daerah di bumi. Kalau bumi dilihat dari luar angkasa kayak gini. Nah, saya tidak menerima kalau teman-teman flat earther ya. Nah, kayak gini. Nah, daerah sini adalah utara, daerah bawah adalah selatan. Ini ada Afrika nih, ada Eropa dan Asia, ada juga Australia dan juga Amerika. Kalau kita lihat mapsnya seperti ini. Nah, ini ada satu garis nih yang membagi bumi jadi dua sama besar utara selatan adalah ekuator atau khatulistiwa, makanya lewat Indonesia nih. Negara-negara yang ada di utara yang khatulistiwa pasti lintang utara, yang ada di selatannya pasti lintang selatan. Sekarang cara menggambar takor geosentrik itu bagaimana ya? Caranya cukup simpel. Nah, contohnya ada ini, ada dua buah kota ya. Ada kota Malang yang ada di Indonesia, 7 derajat lintang selatan dan 120 derajat bujur timur. Kalau Ottawa itu 45 derajat lintang utara dan 75,69 derajat bujur barat. Sama digambar jelasnya adalah bola, karena kita lagi ada di bab astronomi bola. Habis itu gambar utara selatannya. Kalau dari geosentris itu, yang paling atas itu biasanya utara. Yang bawah adalah selatan. Selanjutnya adalah menggambar ekuatornya. Ekuator adalah membagi bumi jadi dua sama besar, utara dan juga selatan gitu. Nah, ekuator ini bahasa Indonesianya adalah khatulistiwa. Nah, selanjutnya saya akan mau menggambar Malang. Pertama-tama yang lebih mudah digambar itu adalah dari bujurnya. Saya gambar dulu prime meridian. Kalau bujur kan tadi, bujur itu adalah prime meridian ke kota ya, proyeksi ekuatorial. Nah, aku gambar dulu tuh lingkaran besar, terserah di mana posisinya. Kalau kosongan gini boleh terserah, tapi kalau ada gambar buminya harus pas, ada di daerah Inggris prime meridian itu. Ini karena nggak ada gambar Inggrisnya, jadi aku taruh terserah. Misalkan aku taruh di sini ya, prime meridian itu. Oke, kan dia 112 derajat bujur timur. Nah, biasanya aku gambar kayak gini dulu biar gampang. Jadi dari titik sini, di titik di depan ya. Ini di depan tuh karena kita ngelihat bagian depan bola ke titik belakang. Kalau titik belakangan ini ada di belakang bola. Pasti kalau berseberangan gini, ini kan pasti 180 derajat. Jadi aku bisa kebayang tuh 90 derajat di mana. 90 derajat mungkin kira-kira ada di sini. Kira-kira aja, guys. Nah, ini 90 derajat ada di sini. Malang itu 112,6 derajat. Jadi aku dari sini, karena dia bujur timur, maka ke arah timur dong. Ke arah timur sebesar 112 derajat. Yuk kita lihat bagaimana. Jadi sini ke sini ke arah timur ya. Nah, ini kan baru 90 derajat nih. Habis itu tambahin dikit sampai 112 derajat, kira-kira aja nggak apa-apa. Kira-kira di sini. Nah, baru ini adalah baru proyeksi, guys. Proyeksi Malang di ekuator, proyeksi ekuatorial.
Jadi dari sini ke sini, nah ini adalah sebesar 112,6 derajat. Habis itu kita lihat lintangnya. Karena dia lintang selatan, berarti dia ke arah selatan dari ekuator sebesar 79,6, hampir 8 derajat. Ya udah, caranya simpel lagi. Teman-teman bikin lingkaran besar, tapi harus melalui si proyeksinya. Jadi kayak gini kira-kira. Aku kasih warna yang berbeda ya, yang lebih cerah gitu, kuning misalkan. Semoga kelihatan. Sudah dibuat. Nah, ini adalah lingkaran besar yang melalui si proyeksi nih. Melalui proyeksi si kotak malang. Habis itu aku tarik di lingkaran besar tersebut sebesar 7,96 derajat ke selatan. Jadi dari proyeksi aku tarik sekitar 7 derajat. Gini. Nah, ini baru adalah kotak malang. Jadi ini adalah yang ini. Ini adalah 7,96 derajat. Jadi kotak malang ada di sini deh, deng gitu. Ini adalah kotak malangnya. Selesai. Selanjutnya, Ottawa sama seperti sebelumnya, gambar bola langit, lalu utara, lalu selatan. Itu gambar ekuator. Nah, sekarang Ottawa-nya itu 45,42 derajat LU dan 75 derajat bujur. Kita gambar dulu bujurnya. Seperti biasa kita gambar posisi dari prime meridiannya. Terserah gambarnya di mana. Kalau aku sekarang gambarnya ada di sini. Iya, gambarnya nggak terlalu bagus, tapi ya udah nggak apa-apa. Terus kan segini itu 180 derajat ya, ke arah barat, berarti aku ambil 75 derajat. 75 derajat mungkin itu dari sini ke arah barat sebesar, mungkin kira-kira kayak gini ya, 75 derajat itu. Nah, ini baru adalah proyeksi. Habis itu aku buat garis lintangnya, jadi dari utara aku gambar melalui si garis tersebut seperti ini. Nah, habis itu karena dia ada di lintang utara sebesar 45 derajat, ya udah aku gambar 45 derajat itu dari sini, terus naik ya karena utara ya 45 derajat. Nah, ada di sini. Nah, jadi sinilah adalah Ottawa gitu. Ini Ottawa ke barat sebesar 75,69 derajat dan ke atas sebesar atau ke utara sebesar 45,42 derajat. Cukup simpel ya sebenarnya. Jadi gambar tips dari aku, gambar dulu bola lingkarannya, utara selatan, ekuator, lalu bujurnya, baru lintangnya. Jangan lupa gambar garis-garis bantu seperti prime meridian dan juga garis lintangnya seperti itu guys. Terima kasih.